Bang Abu aja ya? Ya. Kenapa nggak Habib Abu gitu biar lebih? Habib ini ya karena keturunan ya. Ya. Ada silsilah. Dipanggil Habib itu karena yang dicinta. Karena dari keturunan Rasulullah itu. Ya. Aja. Makanya Habib dipanggil. Jadi aku manggilnya Bang Abu aja nggak apa? Bang Abu aja dah. Kalau Habib keberatan. Mau manggil Bang Habib Abu. gak salah. Oke. Pertama kali loh gue kedatangan anggota DPR. Makanya mau tidur tadi gini. Kan biasanya begitu ya. Kebanyakan. Iya, lagi tidur-tidur ngomong-ngomong. Tapi Bang Abu banyak gak temen yang pada tidur pas lagi rapat? Saya aja pernah. Saya aja pernah dan diambil TV di paripurna lagi. Duh, serius? Serius. Apalagi yang rapat sampai terlarut malam. Oh karena kita kalau kemalaman. lagi voting, nunggu voting itu bisa sampai subuh. Manusiawi lah. Kecuali tidur cuma dijadikan sebuah alasan karena dianggap kita malas. Oke. Datang, duduk, ya, tidur gitu. Oke. Ya, kalau kelelahan basariah lah kemanusiaan. Manusiawi lah ya. Contoh begini, gue lagi rapat, tek. Bete juga di dengar mitra ngomongnya. Kok lelap juga kita kadang-kadang. Sering Tapi saya biar tidur, saya ngerti apa yang dibicarakan. Kayak Gus Dur. Taruh. Jadi pas lagi tidur tetap bisa dengar? Dengar. Oke. Tapi tetap kita harus kembali ke tema ya? Ya. Kenapa harus Anies Baswedan? Harus Anies Baswedan. Pertama, Anies adalah wakil daripada perubahan. Oke. Ya, dia karakter daripada antagonis daripada penguasa. Antagonis dari? Atau yang boleh dikatakan berbanding terbalik. Oke. Gitu. Jadi dia punya suara baru, suara harapan baru, karena dia juga punya fenomena, pernah di Jakarta. Betul. Dan dia yang mengantarkan bagaimana menawarkan kepada anak muda, anak milenial untuk wilayah kerja, rumah, dan sebagainya. Dan itu ditawarkan kepada anak-anak muda dengan cara kerja dia. Satu. Itu kenapa harus Anies Baswedan. Yang kedua mungkin ada lagi? Masih banyak. Karena kita tahu apa yang terjadi oleh rakyat dan masyarakat. Apakah menyangkut kemacetan, apa masukan pembangunan, apakah masuk tentang pangan, tentang tenaga kerja, tentang penggajian, tentang keburuhan, dan sebagainya. Rakyat sudah melihat bahwa sesuatu yang ada ini mulai mendapat sampai kepada titik jenuh kalau tidak ada perubahan. Karena karakter rakyat itu adalah ada waktu-waktu yang perlu ada suasana baru. Suasana baru itu ada di Anies. Makanya selalu tema yang diangkat perubahan. Makanya Anies itu kalau ke daerah dia selalu mengambil warga. Anak-anak muda, anak milenial dengan desak Anies. Desak Anies itu temanya ngeri-ngeri. Contohnya menyangkut masalah solar yang nggak dapat di rakyat. Terus perizinan yang tidak mudah. Para nelayan. Dan menyangkut masalah buruh. Yang paling berat itu masalah adalah hak-hak warga kecil semacam pelayan perikanan, nelayan. Terus petani. Petani lelah mendapatkan pupuk yang tidak mudah. Dia dekat tengkulak-tengkulak yang sedemikian rupa. Tanah-tanah sudah dikuasai oleh para saudagar-saudagar oligarki. Belum lagi masyarakat yang ada di nelayan. Mereka untuk perizinan nelayan aja tidak gampang. Untuk dapat solar itu pun tidak mudah. Nah pertanyaannya apa? Saya berharap di Anies ada sesuatu yang baru. Mengapa Anies kita pilih? Itulah kira-kira. Tapi masih banyak hal lagi. Ketika setiap daerah dia datang, dia menemukan suasana-suasana pertanyaan yang mendasar. Hak-hak rakyat. Atau hal-hal yang perlu mendapatkan perubahan. Dan perlu ada suasana yang perlu diganti. Capek rakyat dengan suasana yang seperti ini. Nah itulah
Anies, Ya. disitulah Caimin, Ya. disitulah dia keliling ke seluruh Indonesia, dia datang ke rakyat. Ya. Dan di rakyat itu nggak dibuat-buat pertanyaannya, Oke. bukan kayak pancepir cuman begitu tanya udah disiapkan apa, enggak. Emang ada yang udah disiapin Oh gitu? banyak, banyak. Oh, Kalau banyak. ini memang subhanallah. Ya. Ya, gaya cara Anies bagaimana menyiapkan perumahan, bagaimana menyangkut masalah tenaga kerja dan Ya. sebagainya, itu benar-benar dibuka. Oke. Nah ini diberikan harapan kepada kaum milenial. Gen Z senang. Betul. Oke, Gen tapi Z dengan milenial ini melihat Anies sesuatu yang berbeda lah ya. berbeda. Nggak, kenapa perubahan? Emang banyak harus berubah ya? Terlalu. Berarti pemerintahan sekarang menurut Bang Abu, menurut Anies itu bobrok. Gini ya, kekuasaan itu sudah periode kedua. Oke. 2 periode itu memang layak dalam undang-undang pergantian. Ketika ingin pergantian pasti ada sesuatu yang ada harapan. Betul. Harapan itu berangkat dari perjalanan yang menjadi nostalgia Ya. para rakyat di dua suasana demokrasi. Demokrasi ini ketika perputaran itu ada, kalau sudah mulai mau berbalik kepada putaran ketiga atau melawan undang-undang atau memaksakan dinasti, itu mulai dari awal kehancuran. Emang ada yang Dari memaksakan? Coba aja lihat.